Oke, teman-teman, balik lagi sama channelnya Mas Max. Kali ini, of course ya, gadget lagi dan gadget lagi. Oke, kali ini saya mau review produk yang keluaran tahun 2018 bulan Juni kalau nggak salah. Ya, ini adalah Moto Z Play yang Z3. Ya, yang Z3. Keluaran tahun 2018 ya. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pada tahu, ini Z Play-nya Motorola itu punya mods ya. Saya punya 2 mods di antara beberapa mods yang mereka bikin. Mods yang pertama yaitu ini, projector mods. Of course, karena saya suka nonton film pastinya. Dan yang kedua adalah mod Sound Boost 2 from JBL. Ini speaker ya. Oke. Langsung aja unboxing ya. Pertama yang jelas unboxing handphonenya dulu. Ini saya belinya online di frugoaustralia.com. Harganya kalau nggak salah 360 dolar Australian something deh. Saya kasih di sini harganya lebih tepatnya dan website di situ. Saya pesannya kalau nggak salah, pokoknya saya pesen terus ini barang nyampe-nya sekitar 1 bulanan ya. Oke. Keren ya. Biasanya handphone yang lain itu bukanya tuh gini, diginiin. Tapi ini bukanya gini. Wow, setiap company beda-beda ya. Terus ini padahal HP tahun 2018 ya, tapi kok kesannya tuh kayak baru ya, karena diplastikin segala gitu ya. Ini oke, mungkin cek dulu yang ini apa isinya ya. Yang buat nyolokin, nyolokin. Terus about your phone, nggak penting. Oke, terus ini device-nya. Shit. Oke, device-nya nanti ya. Lumayan berat loh. Oke, di sini dapat earphone. Terus sama kabel Type-C ya. Terus sama oke, dapat ini juga. Jadi berarti intinya ini sudah nggak ada jacknya, female 3.5 mm. Jadi harus pakai konektor kalau misalnya kalian mau dengerin musik lewat yang wired earphone. Terus dikasih power brick. That's it ya, cuma gitu doang. Oke, ini unitnya. Kita lihat apakah masih baru dan tidak lecet sama sekali. Oh wow, ya masih bagus. Pinggirannya juga bagus. Oh ya, sekali lagi ini yang Moto Z3. Oke, lepas. Sip. Ini bener-bener fingerprint magnet ya semuanya, depan, belakang, pinggir, atas, bawah. Buset deh. Oke, itu handphonenya ya. Sekarang kita unbox mulai dari Sound Boost 2 mode speakernya ya, dari JBL. Ini saya belinya kalau nggak salah di, lupa ini ya, pokoknya di sini. Kayaknya harganya sekitar 19 dolar, murah kan? Lebih murah di sini daripada di Indo. Di Indo harganya berapa? Coba dicek nih di Tokopedia. Oke, mungkin karena di negara-negara barat itu mereka nggak terlalu appreciate sama elektronik ya. Jadi kalau elektronik yang lama-lama itu mostly kebanyakan bakal murah. Jauh lebih murah. Ini ya, JBL Sound Boost 2-nya. Coba, kayak magnet kayaknya.
Wow, nice. Whoops. Magnetnya lumayan kencang ya. Jadi tebel. Nanti bakal saya review juga, tenang aja. Oke, lepasnya. Wow, lumayan kuat ya. Dan ini ada bisa di charger ya. Ini harus di charge juga ya. Ini colokannya. Oke, sekarang unboxing yang projector. Yang projector mod. Ini saya belinya di website yang sama pada saat saya beli JBL apa ini namanya? Sound Boost 2 ini ya. Di sini nih, saya kasih tahu itu harganya segitu. Again, lebih murah. Kalau nggak salah $100 ya, $88, $100, ya segitulah. Oke, isinya manual book sama pouch dan unitnya ya, unit projectornya ya. Keren juga loh dikasih pouch. Coba pouchnya bagus apa enggak? Pouch normal ya. Bagus lah. Oke, unitnya. Mungkin kayaknya saya pernah cari deh di Tokopedia yang jual juga. Saya kasih tahu nih, di sini ada Tokopedia yang iri kan, di sini lebih murah, di sini lebih murah. Ayo ke sini. Oke, ini ya. Terus ini ada standnya, bisa dijengatin lah, jengatin opo gue. Boso Jawa. Oke, terus mari kita pasang. Dan magnet juga ya. Wah, mantap, bagus. Oke, video unboxingnya udah, mari kita review ya. Moto Z3 yang dirilis pada tahun 2018 ini memiliki berat 156 gram, ketebalan 6,8 mm dan sudah Snapdragon 835 ini masih bisa dibilang oke ya buat dimiliki di tahun 2021, walaupun hanya bisa max Android 9. Saya sudah pakai Moto Z3 ini selama 3 minggu dan belum kecewa dibuatnya, mungkin karena masih support dengan aplikasi yang saya butuhkan di Moto Z3 ini. Mostly yang saya butuhin di Moto ini karena Moto ini hanya untuk movie purposes buat saya. Masih bisa install video player dan movie streaming platform yang saya suka, plus of course Spotify ya. Dilihat dari desain sudah seperti desain HP 2021 pada umumnya. Layar 6 inci yang sudah Super AMOLED display dan 402 ppi density membuat saya gak berhenti memandangi layarnya yang jernih dan vivid. Gak kalah sama iPhone keluaran sekarang yang sudah 430-an ppi density ke atas ya. Moto Z3 ini sudah tidak memiliki physical home button lagi di bagian depan. Di Moto ini hanya ada 3 tombol dan 1 fingerprint reader yang berada di sebelah kanan bersamaan dengan volume button di atasnya. Sebelah kiri Moto terdapat 1 tombol off dan on button dan di bagian belakang ada konektor part untuk mods dan dual kamera. Ngomongin tentang kamera, Moto Z3 ini memiliki 3 kamera. 1 kamera depan buat selfie sudah 8 megapiksel dan 12 megapiksel dual kamera di bagian belakang yang bisa mengambil gambar dengan situasi cahaya apapun, termasuk foto portrait dan foto hitam putih dengan monokrom lensa yang mereka perkenalkan pada masa itu, dan sudah bisa rekam video 4K di 30 frame per second. Versi yang saya punya ini memiliki memori internal 64 GB dan ROM 4 GB. Masih support memori micro SD card. Ini yang paling saya suka karena bisa simpen film banyak di memori eksternal. Dan bagi kalian yang movie mania banget, jangan khawatir. Moto Z3 ini support untuk baca SSD memori eksternal seperti yang saya miliki dari Samsung ini yang berkapasitas 1 TB. Jadi pada saat kalian berlibur dan tidak terkoneksi dengan internet, jangan khawatir ya. Saatnya ngomongin mods Moto Z ini ya. Yang pertama saya akan review Moto Z mods yang projector. Sisi depan terdapat focus ring, lensa projector, dan tombol power. Sebelah power ada fan untuk cooling system projector. Bagian bawah projector terdapat semacam stand yang bisa di-adjust. Projector ini hanya 50 lumen brightness dan bisa memproyeksi up to 70 inci. 70 inci itu ukuran yang disarankan ya.
Kecerahan bakal redup jika kalian maksa untuk lebih dari 70 inci. Proyektor ini sudah built-in battery dan cukup untuk nonton satu film yang berdurasi 1,5 jam, tapi jangan khawatir jika notifikasi baterai proyektor habis muncul. Masih akan menyala karena di backup dengan baterai di Moto Z-nya. Dan bagi kalian yang mau nonton film maraton, jangan khawatir juga. Bisa di-charge sembari nonton lewat Moto Z charging portnya. Karena setelah Moto Z penuh, maka daya akan disalurkan ke proyektornya. Jadi dalam satu charge bisa untuk charge 2 device sekaligus. Jadi gak usah copot proyektor untuk di-charge mandiri. Jika kalian berada di tempat yang tidak memiliki saluran listrik, tenang aja, bisa menggunakan power bank. Disarankan power bank yang sudah support fast charge ya. Pengalaman saya selama menggunakan Moto Z ini untuk nonton film benar-benar puas ya. Saya install movie platform seperti Netflix dan Disney Plus dan mereka bekerja dengan baik di Moto Z3 ini. Bagi kalian yang nggak punya Netflix dan Disney Plus, jangan khawatir. Tinggal download aja aplikasi Stremio atau Movie Popcorn. Dan di sana bakal ada film banyak banget dari movie platform seperti Netflix dan Disney Plus. Dan bahkan yang sedang diputar di bioskop dengan kualitas cam dan kualitas Blu-ray. Tapi siap-siap data internet banyak ya. Atau kalian harus terkoneksi dengan WiFi yang super cepat. Karena Stremio dan Popcorn Movie ini berbasis torrent. Oke, yang kedua ini adalah mod dari JBL ya, yaitu Sound Boost 2. Di sini kayaknya singkat aja, apakah mod speaker ini masuk ke list mod yang kamu harus beli apa enggak? Ini adalah generasi kedua ya. Generasi pertama terlihat lebih kotak dan kayaknya rada jadul gitu. Dan yang generasi kedua ini sudah kelihatan lebih oke. Desainnya yang menurut saya lebih bagus dan lebih kelihatan speaker JBL keluaran baru membuat mod ini gak tinggalan zaman kalau dilihat dari dekat. Di sini saya akan compare dengan speaker yang saya punya, mulai dari sebelah kiri, yaitu Bose Revolve, Bose Color 2, Beoplay P2, dan EWA A107S. Manakah speaker yang bakal bisa bersanding dengan Mode Sound Boost 2 ini? Oke, jawabannya adalah tentu aja ya, yang jelas Mode Sound Boost 2 gak bisa ngalahin semua speaker yang saya punya. Sound Boost 2 ini aja gak bisa ngalahin speaker EWA saya. Suara speaker EWA yang lebih besar dan bass yang lebih kelihatan sudah gak bisa dibandingkan sama speaker Sound Boost 2 Mode Moto Z3 ini. Saya gak perlu rekam suara comparisonnya dari speaker-speaker di sini karena percuma ya. Kalian harus dengar sendiri kalau ingin tahu. Suara yang dihasilkan dari Sound Boost 2 ini bisa dikatakan lebih bagus jika dibandingkan dengan speaker dari Moto Z3 ya. Dan menurut saya speaker yang dihasilkan dari Sound Boost 2-nya lebih keras dan lebih bass ketimbang speaker iPad Pro dan Fold 3 saya. Dan saya yakin lebih bagus ketimbang speaker smartphone lainnya. Ngomongin game, sebagai contoh saya download game Dead Trigger 2. Menurut saya masih kuat untuk game yang bergrafik lumayan ini ya. Saya yakin bisa untuk main PUBG. Pada saat main game ini saya pakai Sound Boost 2 dan suara dari tembakan dan musik dari game tersebut sangat keras dan berasa mantap sekali. Glad to see you here. Great.
Oke, saya tahu pasti kalian bertanya, worth to buy kah Moto Z3 ini dengan mods-nya? Menurut saya, it's worth to buy di tahun 2021 ini ya. Seperti yang saya bilang tadi, saya beli Moto ini untuk movie purposes ya. Dan hasilnya is great, saya puas. Tapi untuk mod speaker apakah worth to buy? Menurut saya gak perlu, karena saya sudah punya speaker EWA yang portable dan bagus untuk support proyektornya. Supaya experience nonton film tambah mantap jika saat traveling yang mengharuskan membawa barang-barang yang kecil. Sekian review kali ini guys. Oh iya, saya gak review kameranya ya, karena saya yakin Moto Z3 ini dibuat mainly gak fokus ke kameranya. Okay, thanks for watching and jangan lupa subscribe and thanks again. Thanks again and thanks. See you di video berikutnya.